Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Kemalan Rihan, juga ada Alfiah Nur Lestari, Lutfi Nasir, Rista Novianti, dan juga Khairin Istiqomah. Insyaallah kita akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai ayat-ayat tentang orang takwa atau orang-orang muttaqin. Insyaallah pemaparan pertama akan dijelaskan langsung oleh Rista Novianti. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian takwa. Secara etimologi, takwa termasuk masdar dari kata ittaqo yataqi, yang memiliki arti menjaga diri dari segala yang membahayakan. Sementara itu, ulama berpendapat bahwa kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan berjaga-jaga atau melindungi diri dari sesuatu. Takwa berasal dari kata wako yaki wikaya, yang artinya memelihara, yakni menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Wako juga bermakna melindungi sesuatu, yakni melindunginya dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan. Pengertian takwa menurut istilah kita dapatkan banyak dijumpai termasuk Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, serta para ulama. Ibnu Abbas mendefinisikan takwa sebagai takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir. Al-Quran menyebutkan takwa itu adalah beriman kepada hal gaib yang maha gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, beriman pada kitab-kitab Allah, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalankan hidupnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-7. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tafsir ayat tentang orang yang bertakwa. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 66, yang artinya maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsirnya yaitu maka kami jadikan dia, maksudnya hukuman tersebut sebagai peringatan cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya lagi bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang di kemudian, serta menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dikhususkan bagi orang-orang ini karena hanya mereka yang dapat mengambil manfaat darinya, sedangkan orang lain tidak. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 103, yang artinya dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah SWT pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Maksudnya Allah SWT ini menerangkan bahwa jika orang-orang Yahudi percaya kepada kitab mereka dan bertakwa, tentulah mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, selanjutnya Allah menerangkan bahwa mereka itu dalam setiap perbuatan dan kepercayaan tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan yang benar, karena kalau mereka mendasarkan kepercayaan dan perbuatannya itu pada ilmu pengetahuan saja, tentulah mereka percaya pada Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya, dan tentulah mereka tergolong pada orang-orang yang berbahagia. Tetapi kenyataannya mereka itu hanya mengikuti dugaan yang berkhalid semata. Sebenarnya di antara perbuatan mereka yang keterlaluan ialah mereka yang menyalahi isi kitab Taurat itu, dan mereka bergerak di bawah kekuasaan hawa nafsu dan kemauan mereka sehingga mereka jatuh dalam kesesatan. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 179, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Maksudnya dan bagimu dalam kisos itu terdapat kehidupan, artinya terjaminnya kelangsungan hidup manusia, hai orang-orang yang berakal, karena jika seorang yang akan membunuh itu mengetahui bahwa ia akan dibunuh, maka ia akan merasa takut lalu mengurungkan rencananya sehingga ia telah memelihara nyawanya
dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tadi. Disyariatkan oleh Allah SWT itu supaya kamu bertakwa, maksudnya menjaga dirimu dari membunuh agar terhindar dari qisas. Surat Al-Imran ayat 76. Artinya itu bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji, yaitu yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Artinya bukan demikian, tetapi terhadap mereka tetap ada tuntunan. Barang siapa yang menepati janjinya, baik yang dibuatnya dengan Allah SWT atau yang dititahkan Allah menepatinya, berupa memenuhi amanat dan lain-lain. Nah, serta ia bertakwa. Nah, bertakwa ini kepada Allah dengan mengajarkan taat dan meninggalkan maksiat. Maka sungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, dari sini ada penempatan zohir di tempat yang mudmar, yang berarti Allah mengasihi mereka, maksudnya memberi mereka pahala. Yang terakhir itu surat Al-Imran ayat 133. Artinya itu, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya dari arti tersebut, dan bersegeralah kamu dengan atau tanpa kepada keampunan diri dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya seluas langit dan bumi itu bila keduanya disambung, sedangkan ad artinya disambung. Nah, sedangkan ad itu artinya luas. Nah, atau yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat. Selanjutnya yaitu keutamaan orang-orang yang bertakwa. Takwa itu kan bersungguh-sungguh dengan tulus menahan diri serta menjauhi dari segala perbuatan dosa, baik dosa besar ataupun dosa sekecil mungkin. Nah, berikut ini keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama, dia akan mendapatkan tempat di surga kelak. Allah dengan segala kekuasaannya akan memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga, di mana sungai-sungai mengalir dan mereka berada di taman yang indah dan penuh kegembiraan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Qamar ayat 54-55, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan orang-orang yang bertakwa untuk mencapai derajat kemuliaan yang tinggi di sisinya. Seperti dalam firman Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang ketiga yaitu mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, yaitu akan diberikan kemudahan dan jalan keluar dalam segala urusannya. Sesulit apapun masalah yang sedang dihadapi oleh seorang hamba, ketika dia bertakwa, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya, akan memberikan petunjuk dan jalan keluar dalam bentuk solusi yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa akan dijanjikan oleh Allah
bahwa ia akan merasakan ketenangan dalam hidupnya meskipun sedang mengalami kesulitan sesulit apapun, tapi jika ia bertakwa maka akan menghadapinya dengan ketenangan. Seperti firman-Nya dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Lalu dalam Quran surat At-Talaq ayat 4, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Yang kelima yaitu Allah akan memberikan ampunan atas segala kesalahannya. Siapa yang tidak ingin diampuni oleh Allah? Menjadi orang yang dicintai oleh Allah merupakan impian setiap orang dan kebahagiaan yang sangat besar dan tak ternilai harganya. Dan Allah telah membukakan jalan bagi kita untuk mencapai cintanya, yaitu dengan menjadi orang yang bertakwa. Nah, jika semua ini dilakukan dengan iman yang tulus, maka Allah akan mengampuni dan menghapus semua kesalahan yang telah kita perbuat. Seperti dalam firman-Nya Quran surat At-Talaq ayat 5, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Nah, dan yang terakhir, keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa yaitu meraih ma'iyatullah. Ketika Allah telah meridhoi hamba-hambanya, maka ketahuilah bahwa inilah puncak cinta Allah kepada hamba-hambanya. Hanya orang yang dicintainya saja yang diberikan ridho. Tidak ada kebersamaan yang lebih nikmat, tidak ada kebersamaan yang lebih indah selain ketika seorang hamba merasa dekat dengan Tuhannya, merasa bahwa Allah senantiasa menyertai dalam setiap langkahnya, maka dia akan berjalan mengarungi kehidupan ini dengan mudah. Semua yang dilewati itu akan ditempuh melalui ketakwaannya dengan ma'iyatullah. Seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 194, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Semoga mungkin itu keutamaan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pahala orang bertakwa. Imam Al-Ghazali pernah menerangkan terdapat 40 keutamaan yang dihasilkan dari orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mendapat pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji pembalasan dan karunia-Nya. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 171 sampai 172 terangkan bahwa betapa gembiranya seseorang saat mendengar sanjungan dari makhluk dan nama baiknya disebut-sebut di hadapan halayak. Lantas bagaimana jika mendapat sanjungan dari Zat yang Maha Kuasa? Salah satunya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa adalah pahala yang besar. Yang kedua, pahala orang bertakwa adalah mendapat ucapan terima kasih dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan dari makhluk saja terkadang membuat seseorang terhormat, merasa bangga dan mulia. Bagaimana jika penghormatan itu datang dari Zat yang Maha Mulia? Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan apapun terhadap sang kekasih pasti diberi, terlebih jika kekasihnya adalah Zat yang memiliki segalanya. Hal itulah salah satu ungkapan dalam ayat surat At-Taubah ayat ke-7. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yang keempat adalah meraih kemenangan yang besar. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Yang selanjutnya dari pahala orang-orang yang bertakwa adalah dianugerahi Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Ketakwaan akan mendatangkan Al-Furqan bagi seseorang untuk membedakan antara hak dan batil. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu intaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlin adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Al-Furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Selanjutnya, pahala dari orang bertakwa selalu diberi kelapangan dan kekayaan hati. Sedangkan orang yang kaya hati lebih kaya dari orang yang kaya di dunia. Hatinya selalu dileputi ketenangan, tidak kaget dengan ujian dan tipu daya makhluk, tidak sedih dengan kehilangan sesuatu, sebab hatinya yakin apapun yang menimpa berasal dari Allah dan Dialah zat yang dicintainya. Yang selanjutnya adalah hatinya selalu terang dengan cahaya, petunjuk, rahasia Allah, hikmah dan ilmu sebagaimana firman Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang selanjutnya, dicintai, dihormati, bahkan disegani oleh makhluk, baik orang alim maupun orang awam, baik orang yang yang baik maupun yang jahat. Pasalnya Allah meletakkan keagungan, kecintaan dan harismatik pada dirinya sehingga membuat orang lain segan dan tak berani melakukan sesuatu yang tak pantas. Yang selanjutnya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan sendiri berarti bertambahnya kebaikan terhadap kebaikan yang ada. Keberkahan dalam ilmu, usia, harta, dan keturunan. Misalnya, semakin banyak ilmu, semakin banyak amalnya, semakin banyak hartanya, semakin banyak sedekahnya, dan seterusnya. Yang selanjutnya, doa mustajab dan pembicaraannya tajam. Tidaklah meminta sesuatu kecuali dikabulkan oleh Allah. Tidaklah meminta suatu pertolongan kecuali akan ditolong Allah. Tidaklah melontarkan suatu sumpah kecuali akan terjadi. Yang selanjutnya, dibukakannya kunci-kunci kekayaan langit dan bumi. Apapun yang diinginkannya dikabulkan. Ingin makan tertentu misalnya, niscaya Allah akan mengabulkannya baik melalui perantara makhluk maupun perantara malaikat. Bahkan hewan buas sekalipun tunduk kepadanya. Yang selanjutnya, dianugerahi kemuliaan diri, tidak mau direndahkan atau dilelaikan oleh dunia dan para pemiliknya. Interaksinya dengan dunia hanya sebatas di tangan saja, tidak sampai ke dalam hati kecuali yang berkaitan dengan urusan akhirat. Dirinya sadar akan ayat yang menyatakan, dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau. Mungkin itulah beberapa pahala atau kemuliaan dari orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu dapat disimpulkan pernyataan dari Imam Al-Ghazali ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memiliki nilai lebih yang dimilikinya dibanding orang-orang yang lainnya. Dan juga orang-orang bertakwa pun akan senantiasa dalam dirinya itu merasa hanya Allah lah yang berada bersamanya. Tidak ada zat lain pun yang dapat membersamainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pahala orang-orang bertakwa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan atau poin-poin penting yang bisa kita ambil dari hasil
pemaparan materi yang telah disampaikan tadi oleh teman-teman saya. Jadi kesimpulan atau poin penting yang bisa kita ambil ialah orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang dekat sama Allah, yang punya hubungan erat dengan Allah. Salah satunya ialah ada di Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang menyebutkan Allah itu memanggil kita dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, seperti itu. Dan keutamaannya itu ada di surah Ali Imran juga di ayat ke-76 yang tadi dijelaskan. Ada Allah juga mengungkapkan di situ bahwa Allah itu menyukai dengan orang-orang yang bertakwa. Wow, satu yang luar biasa gitu ketika kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah cinta kepada kita, Allah ridho kepada kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan ampunan serta ridhonya, seperti itu. Lalu ada keutamaan tadi banyak dijelaskan juga, tapi kita ambil 2 poin di sini. Yang pertama, yang paling pasti kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita bakal dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dan segala urusan yang kita akan hadapi, seperti itu. Dan tentunya keutamaan yang lain ialah kita akan mendapatkan tempat yang paling mulia kelak di akhirat nanti, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, dan apabila ada kesalahan dalam ucapan dan penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.